sini aku mau ngebahas tentang konflik di PT API Eskrim Ice, menganalisis konflik internal yang terjadi dalam organisasi dari perspektif perilaku organisasi dengan merujuk pada teori manajemen konflik dan resolusi konflik. Nah, untuk di sini adalah terbelakang dan analisis konflik berdasarkan perilaku organisasi. Nah, ada apa aja sih? Yang pertama ada konflik yang pernah terjadi di perusahaan ini berdasarkan pemberitaan sebelumnya yang melibatkan isu hubungan industrial antara manajemen dan pekerja, kemudian ada kondisi kerja, fasilitas kerja, dan keselamatan. Kemudian ada perbedaan kepentingan berkaitan dengan hak kerja, kemudian ada komunikasi yang tidak efektif antara sekitar kerja dan manajemen. Nah, dalam proses ini kita dapat menganalisis konflik dengan menggunakan teori perilaku organisasi. Nah, yang di sini ada analisis konflik yang berdasarkan perilaku organisasi. Yang pertama ada komunikasi konflik ini. Konflik pertama ketika itu tidak disampaikan secara transparan. Dan yang kedua ada kesenjangan pemahaman antara manajemen dan pekerja. Nah, pekerja yang merasa suara mereka beda dengar. Terus ada interpretasi untuk PTFI, SPIs. Nah, kurangnya komunikasi dua arah ini dapat membuat pekerja merasa dirugikan dan memicu ketidakpercayaan kepada manajemen. Nah, yang kedua ada struktur organisasi. Faktor struktural yang sering memicu konflik, hierarki yang sangat kaku, pembagian kerja yang tidak jelas, beban kerja tinggi tanpa kompensasi memadai. Kemudian ada peraturan internal yang tidak disosialisasikan. Nah, kemudian yang kedua ada variabel individu. Perbedaan persepsi nilai dan harapan antara pekerja dan manajemen juga berperan penting. Nah, manajemen berorientasi pada efisiensi operasional sementara pekerja fokus pada keselamatan dan kesejahteraan. Nah, yang ketiga ada faktor lingkungan karena komunitas pasar ekstrim, evolusi yang tinggi, dan industri kerja yang intensif sebagai interkoneksi menimbulkan stres dan memicu konflik. Nah, kemudian ada tipe konflik menurut Thomas dan Gilman 1974. Konflik di PT Es Krim Ice ini dapat dikategorikan sebagai konflik tugas, munculnya dari perbedaan pandangan tentang prosedur kerja, standar keselamatan, dan beban kerja. Nah, yang kedua ada konflik hubungan. Nah, yang ketiga ada konflik proses. Nah, di sini ada pendekatan manajemen konflik, Thomas Gilman konflik model instrumen. Yang pertama ada competition atau dominasi. Nah, yang menghindari kompromi. Nah, risikonya eskalasi konflik mogok kerja atau aksi protes. Yang kedua ada avoidance atau menghindar. Konflik dibiarkan. Nah, jadi tidak segera menanggapi keluhan konflik menjadi laten dan lebih jauh. Terus kemudian ada accommodation atau mengalah. Pekerja menerima keputusan sepihak. Nah, yang terakhir ada kompromi. Terus ada kompromi. Kedua pihak mengurangi tuntutan. Yang terakhir ada collaboration. Jadi kayak solusi win-win gitu. Nah, kemudian strategi resolusi konflik yang relevan. Yang pertama ada membangun komunikasi terbuka. Yang kedua negosiasi dan mediasi. Yang ketiga ada pelatihan sensitivitas dan kepemimpinan. Yang keempat ada perbaikan sistem kerja. Yang kelima ada membangun budaya organisasi. Nah, kesimpulannya, konflik internal di PT FI ini dapat dipahami melalui konsep-konsep utama perilaku organisasi. Konflik dipicu oleh komunikasi yang tidak efektif, organisasi yang hierarki, perbedaan kepentingan untuk pekerjaan. Tipe konflik yang terjadi umumnya adalah konflik tugas, hubungan, dan proses. Nah, penyelesaiannya memerlukan kombinasi strategi seperti kayak negosiasi, kolaborasi, mediasi, perbaikan SOP, dan membangun budaya keadilan. Nah, yang pendekatan kolaboratif adalah strategi yang efektif jangka panjang karena dapat meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kinerja organisasi. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.